Jadi hadirin sekalian, banyak sunnah Nabi. Ulama mengatakan 18.000 jadi sunnah Nabi. Sholat itu sunnah. Apa fadilah sholat? 2 rakaat dengan imamah lebih baik daripada 70 rakaat apa sholat. Terus gimana Bu ya kalau nggak pakai sholat? Boleh. Iya Pak. Lebih boleh pakai warna biru. Boleh. Itu kakak buru-buru boleh. Kita mesti boleh. Yang warna hijau boleh nggak? Sombong. Pakai baju hitam boleh nggak Pak? Supaya boleh. Kalau nggak pakai baju boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu supaya pakai helm. Apalagi keturunan kacau banget, ayah. Aku mesti membangun ini Pak, ada banyak. Jangan ada. Tapi kalau potong aja itu, dipotong bisa, boleh. Luas ini Islam dan sempitkan. Yuk, Pak. Ibu-ibu pakai hijab. Ada ketentuan warna hijab? Tidak ada. Cuma ada satu riwayat mengatakan dulu ketika sahabat keluar rumah, mereka seperti gerombolan gajah hitam. Berarti pakaian wanita sahabat dulu warnanya apa? Hitam. Tapi pakai itu boleh? Boleh. Yang biru boleh? Boleh. Bunga-bunga boleh. Nah, makanya Pak, macam-macam warna seragam pakaian. Kita nggak boleh memaksakan orang seperti ini, nggak bisa. Maaf, anak SD, baju artinya apa warnanya? Mana? Putih. Bawahnya? Ya. Anak SMP, artinya apa? Bawahnya? SMA, artinya putih, bawahnya? Apa? Anak SD nggak boleh mengikuti SMA. Bang, salah seorang mestinya apa ya? Kalau tulis SD, apa SMA, Pak SD lo, anak SMA, boleh menjalankan anak SD. Ya kenapa aku pakai celana pendek? Pakai yang mana? Ya, waktu baru SD. Jadi ilmu itu bertingkat-tingkat, iman itu bertingkat-tingkat, amal itu bertingkat-tingkat. Kita tidak boleh menilai orang. Kita nggak harus menyayangi orang, bersaing dengan orang lain, tidak bisa. Cuma yang harus kita lakukan, kita harus lebih baik lagi setiap hari dari diri kita. Siapa yang hari ini kata Nabi sama dengan hari kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia celaka. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini kalau kita pikirkan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ini mustahil diamalkan. Kalau dipikirkan ya, tanpa ada hadis yang lain menyertai hadis ini. Contohnya, kita nggak akan mungkin beruntung Pak, kalau kita terus-terusan hari ini semuanya tadi 2 rakaat, ya. Kemudian besok 2 rakaat, berarti sama dengan kemarin, rugi. Kalau mau lebih baik, hari ini 2 rakaat, besok berapa? 4 rakaat, baru beruntung. Kalau hari ini 4 rakaat, besok berapa? 6 rakaat. Dan tahajud 2 rakaat. Kalau hari ini kita sholat tahajud 6 rakaat, kalau mau beruntung besok harus minimal 8 rakaat. Berarti kalau 1 bulan kita harus sholat tahajud 60 rakaat. Mungkin nggak? Kalau dalam 1 tahun 365 kali 2, kita harus sholat tahajud 730 rakaat setiap malam. Oh, nggak mungkin beruntung rugi. Ternyata Nabi menjelaskan dalam hadis lain, siapa yang mengajak seseorang kepada amal kebaikan, dia dapatkan pahala orang yang mengikutinya sempurna. Oke? Nah, inilah semuanya berkat. Maksudnya berkat, sadar. Kemudian
orang. Karena jamaahnya banyak. Saat ini kepala sekolah anak saat ini ada ikut. Tapi kalau istri dia dong istri. Ya. Maka tanpa dakwah kita tak mungkin beruntung. Orang kalau mengadakan amalan pribadinya sampai mati rugi. Makanya dikatakan dalam surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar, demi waktu yang sangat singkat. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Sudah beriman masih rugi. Wa amilus salihati, dan dia beramal saleh. Sudah beriman, sudah beramal saleh, masih rugi. Wa tawassaw bil haqq, dan dia berdakwah. Wa tawassaw ini maknanya dia kadang memberi nasihat, dia kadang diberi nasihat. Bukan satu orang. Wa tawassaw itu saling memberi nasihat akan kebenaran. Sudah beriman, sudah beramal saleh, sudah berdakwah, masih rugi kalau dia tidak istiqomah bersabar dalam dakwah. Wa tawassaw bis sabr. Jadi mudah-mudahan difahami ini perjalanan sederhana. Jadi kalau hari ini kita tidak berdakwah, kita tidak mengajak orang membuat kebaikan, kemungkinan kita akan jadi orang yang merugi. Ya, begitu. Kalau kita mengajak orang beramal kebaikan, kita dapatkan pahala orang itu sempurna. Contoh, apa ibu semua jamaah, semuanya coba ucapkan subhanallah. Subhanallah. Bapak ibu dijanjikan Nabi mendapatkan satu pohon di surga. Berapa pohon? Satu. Dari Sulaiman dapat berapa? Satu. Kemarin 3 orang hadir, berarti saya dapat 300 pohon. Ya, coba saya lihat. Subhanallah. Subhanallah. Bapak ibu dapat berapa? Kedua kan? Awal dan kemana? Anak satu ini. Awal. Satu kali lagi coba. Subhanallah. Subhanallah. Hari kalian dapat berapa? 3 pohon. Dari siapa? 900 pohon. Maka orang dakwah nanti dia akan terheran-heran di akhirat. Orang yang berdakwah dia akan terkaget-kaget ketika Allah bentangkan permadani seluas mata memandang isinya semua pahala. Dia bingung, ya Allah, apa yang tidak salah? Perasaan dia cuma 1 kali naik haji, kenapa ada para 1000 haji di sini? Ingat dulu kamu pernah mengajak orang naik haji, dia naik haji, kamu dapat pahala haji yang sempurna. Dia tahu dia mengajak 10 orang dari keluarganya, pahala 11 orang mengajak dari kamu. Yang 10 orang mengajak teman 10 orang lagi, pahala 100 orang mengajak kepada. Begitu terus menerus sampai hari kiamat. Ibu-ibu nanti di rumah masing-masing subhanallah 1000 kali ya. Ibu ya, yang banyak ya. Tapi banyak ya. 1000. Kalau bisa lebih banyak lagi. Baik, insyaallah ya. Tanpa memulai apa? Jangan gara-gara masuk, nah sasa itu PL di semuanya. Itu sih benar, mau ngapa masih sedikit itu nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak kenal Abu Hurairah. Pernah dengar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Saya yakin seluruh orang Islam mengenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa Firdausi radhiyallahu anhu? Tahu? Coba katakan yang ibu-ibu yang pernah mendengar kisah hidupnya itu Firdausi radhiyallahu anhu. Ada? Bapak-bapak? Ada berapa? Cuma katakan. Itu Firdausi radhiyallahu anhu tak terkenal Abu Hurairah. Beliau tak sealim Abu Hurairah. Dia merawikan hadis tak sebanyak Abu Hurairah. Tapi ulama sepakat surganya itu Firdausi di atas surganya Abu Hurairah. Kok bisa? Karena yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Firdausi. Maka seluruh para Abu Hurairah mengalir 100% ke buku catatan amal Firdausi.
Inilah janji yang membuat para sahabat menjadi dakwah oleh itu. Kalau nggak dakwah sakit. Hari-hari mereka berdakwah, jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, pasti para sahabat mengajak orang kepada kebaikan. Pasti dia mengajak orang kafir masuk Islam. Karena dia tahu kalau kita ada orang masuk Islam, maka pahala dia sampai mati mengalir ke buku catatan kita. Semua yang dia buat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, mengalir kepada pahala orang yang mengajak dia masuk Islam. Maka Nabi berjanji, siapa satu orang saja kata Nabi yang masuk Islam asbab kalian, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, itu lebih baik daripada 10 berda yang bersinari matahari, itu lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Unta merah ini Pak, kendaraan termewah di zaman Nabi, termahal. Seluruh sahabat berdakwah, seluruh sahabat yang berdakwah, dia mendorong suami yang pergi berdakwah karena dia tahu pahala yang begitu besar. Sayyidina Abu Bakar adalah hari ini masuk Islam, beliau berdoa 2 kali syahadat. Apa yang punya beliau? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mengajak esok harinya 9 orang masuk Islam. Gak nunggu habis Quran dulu, gak nunggu baca kitab dulu, gak harus apa berapa surat dulu. Jadi kalau ada orang bilang berdakwah itu sehari dulu Pak, itu orang yang tak paham agama. Gak ada itu. Syariat Islam mengatakan kamu harus baca sekian kitab dulu baru boleh berdakwah. Kamu harus hafal berapa ayat dulu. Tidak. Nabi mengajarkan balik wali, balik ayat. Sampaikanlah oleh kalian walaupun hanya 1 ayat saja. 1 ayat. Al-Fatihah berapa ayat sudah? 7 ayat. Al-Ikhlas berapa ayat? 4 ayat. Jadi kita semua ini sudah punya bekal yang cukup untuk berdakwah. Karena Bapak hafal ayat kursi, hafal 10 surat terakhir, bahkan banyak yang hafal Yusama, ada yang hafal Yasin, ya kan? Sampaikan itu. Buktinya apa? Umat Islam meninggalkan dakwah. Setiap kali saya bertanya, coba berdiri, siapa yang sudah mengislamkan 10 orang? Di sini ada? InsyaAllah ada. Apanya yang berdiri? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari pertama 9 orang. Sayyidina Abu Bakar berhatta mengislamkan 2 juta orang yang tanggung beliau sendiri. 2 juta orang. Wali Songo mengislamkan 1 pulau Jawa. Syekh Ibrahim mengislamkan Sumatera, pesisir barat Sumatera. Berjalan kaki mereka sampai Islam di posisi yang ada orang muda berkeringat, menangis, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan Makkah Madinah, bertebaran di seluruh dunia. Nabi memberikan janji pahala yang sangat besar sehingga sahabat mampu meninggalkan Ka'bah. Ibu-ibu tahu, 2 rakaat salat di depan Ka'bah lebih baik daripada 100.000 rakaat di luar Ka'bah. Sahabat tinggalkan Makkah, tinggalkan Madinah, tinggalkan Rasulullah untuk pergi berdakwah. Dulu nggak ada auto, nggak ada pesawat, nggak ada kereta api, nggak ada Honda. Mereka berjalan kaki, naik gunung, turun gunung. Saya pernah dakwah di Cina. Di Cina itu ada kuburan sahabat Nabi, namanya Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Saya tanya sama ulama di Cina, bagaimana ceritanya sampai sahabat Nabi meninggal di sini? Beliau mengatakan Rasulullah yang mengirimkan 1 jamaah dari Madinah untuk berdakwah ke Cina, bukan untuk berdakwah, untuk berdakwah. 80 orang lebih berangkat melewati jalur sutra, berjalan kaki 6 tahun perjalanan baru sampai di Cina. Berapa tahun Pak? 6 tahun. Kok baru berjalan kaki kayak kurang sama Allah. 6 tahun baru berjalan. Mereka pergi meninggalkan anak istrinya. Sahabat-sahabat itu kalau pergi berdakwah, dia terjun istrinya, wahai istriku, kalau abang panjang umur insya Allah kita jumpa lagi. Tapi kalau aku syahid di perjalanan, aku tunggu kau begitu
surga. Mereka janji di situ surga karena mereka yakin hakikat cinta yang sesungguhnya nanti di surga, bukan di dunia. Hakikat pernikahan yang sesungguhnya nanti di surga, bukan di dunia. Di dunia ini semua ujian saja. Pernikahan di dunia bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Ada orang yang menikah di dunia dia akan dipisahkan. Ada orang yang tidak berjumpa di dunia nanti dia akan dijumpakan. Fir'aun pun punya istri, wanita soleha. Namanya Ibu Asyia, ada suatu masalah profet, tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Fir'aun sangat mencintai Ibu Asyia. Apapun kata Ibu Asyia itu, bahkan ketika bayi Nabi Musa AS datang di halaman belakang istana Fir'aun, diambil nama Ibu Asyia. Kemudian Fir'aun melihat ini anak yang mencari-cari. Tiba-tiba Ibu Aisyah katakan, udah, bangun. Jangan nonton Fir'aun. Apa yang dulu tak tahu? Udah Fir'aun. Orang berpenjelasan katakan, waktu jadi anaknya dia. Padahal dia tahu ini yang anak itu. Tapi asbab cintanya kepada Ibu Aisyah, iya, ini dia. Nah, waktu-waktunya ke ini sampai Allah. Ampun Allah. Mau. Ini waktu baca, tapi dia pikir aku. Dia masih ngorok. Nanti di akhirat Ibu Asyia akan menjadi bidadari yang sepasang. Di dunia mereka berjumpa, tapi di akhirat Allah nikah. Demi Allah kata Nabi, tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini apa sih dunia? Sementara saja. Mau tahu dunia? Nah, kata Nabi, celupkan kuning dari telunjukmu ke samudera yang luas. Lihatlah air yang menempel di jari kalian. Hati itu dunia. Itulah dunia. Apa yang menempel? Bukan yang jatuh ya, yang menempel. Kalau yang jatuh itu akhirat ya. Yang menempel. Hari juga mereka bukan kesalahan. Air yang menempel di jari itu. Samudera yang luas dia baik. Sampai Nabi mengatakan berkali-kali hakikat dunia. Kalau saja harga dunia dengan pandang Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang kafir tak akan diberi minum bersyukur. Barang dosa sebelah sayap rahim. Ada orang ini. Hari yang berebut sebelah sayap nyamuk. Maka orang beriman, Pak, dia tahu hakikat dunia. Dunia tak ada harganya dalam pandangan Allah. Dunia hanya berharga dalam pandangan kita saja. Kapan manusia sadar dunia tak ada harganya? Ketika sakaratul maut, ketika nafas di tenggorokan kita, baru kita sadar. Dia ketika lagi 10 ekor, baru mati. Aku bunuh itu 10 ekor. Taruhlah satu kabupaten Kainan, katanya nama Indonesia. Aku contoh, aku mati aja kalian. Itu satu kabupaten itu amaku suruh mati lagi gua. Nah, kamu perusahaan atau apa ya? Kamu itu apa? Lagi gua. Aman dari hisab. Orang cerdas dia kumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah, sisanya dia kirim ke akhirat. Ya, karena gak lama lagi kita akan pulang kampung. Ama-ama di mana kampung ama? Di mana? Di Sarugo. Tak usah. Di Sarugo.
Dunia ini tempat perantauan sementara saja. Ya, dunia bukan kampung halaman kita, bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat yang akan ditinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Maka sebelum kita pulang kampung, kirimkan. Kamu kan tinggal di rantau, Pak. Kamu tinggal di Jakarta. Ayo pulang kampung. Kalau kita pulang kampung membawa barang yang banyak, itu susah di perjalanan. Di airport tuh, Pak, baru masuk exit itu kan bunyi, nenen, hanya mau kaya lah. Aduh, yang kecil, Pak. Ini nggak boleh, Pak ya. Hanya besok maksudnya sih, bunyi dulu. Hah? Kira-kira yang bunyi dalam itu berarti mau keluar. Akhirnya ketinggalan pesawat. Susah. Ada sebagian orang cerdas, sebelum dia pulang kampung, barang-barang dia paketkan ke kampung. Nanti dia pulang, backpackers. Sedikit bekalnya. Dan di airport itu, ada satu jalur khusus non bagasi. Biasanya tidak ada antrian di sana. Maka orang-orang yang berakal dia akan bangun kampung halamannya. Sehingga ketika waktu pulang kampung gembira. Sudah terbayang rumah yang dia bangun di kampung, sawah yang dia beli di kampung. Ya, banyak orang merantau, tiba-tiba ibunya kirim surat. Kata ibunya, nak, setiap bulan kau kirim ke kampung ibu makan. Ibu simpan buat bekal pulang kampung. Ini uang yang kamu kirim selama kamu merantau di Jakarta, mak simpan. Ini untuk bekal pulang kampung. Amaknya tahu, tahun depan anak pulang, tahu isu. Dikirim surat sama mamanya, kirim foto. Ini foto rumah mereka. Di buku rumah itu ada foto dan kan? Ini mobil motor. Ada rumah Honda, NMAX. Ini motor. Ada lo dapat cewek, ada hijab syari. Ini calon istri mana? Waktu kau berangkat di Jakarta, di Pelajigo senang ya. Akhirnya sama rumahnya. Tahun depan kamu pulang, insya Allah dia siap menjadi istri. Kira-kira orang yang mendapat kabar seperti ini rindu nggak pulang kampung? Kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, dia akan telepon bosnya, bos, bisa nggak kontraknya dasar 5 tahun, 4 tahun aja? Saya mau pulang sekarang juga. Ternyata kesepakatan nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Akhirnya 1 tahun terakhir di perantauan, ini orang yang rajin berkirim ke kampung halamannya tak sabar menunggu waktu pulang kampung itu datang. Maka Nabi mengatakan, sahabat-sahabatku, mereka merindukan kematian, mereka mencintai kematian melebihi orang kafir mencintai dunia. Kan sekarang apa ya? Tapi orang yang tak pernah berkirim ke kampung halaman, dia orang tahu dia akan agama. Amalnya di kampung, apanya di kampung, dapatkan dikirim. Setahun itu tunggu datang kiriman, 2 tahun datang kiriman, 3 tahun. Ini jadi 5 tahun karena itu Jakarta. Akhirnya 4 tahun tadi berkirim surat apa? Yang tadi suratnya bagus kan? Ananda tercinta, uang yang kamu kirim ke kampung tiap bulan, maka pakai. Tapi yang nggak pernah berkirim ke pengalamannya, apa amannya kirim surat? Aku kata apa? Anak orang tua balik pulang. Bagi sudah mana ada pulang kau di surat sakit. Siapa ya? Tentang lain. Tak tahu diutung. Amat tu kalau mengerti siapa ada? Dari itu ada sesuatu pun. Anak orang utama pakai macam-macam. Akhirnya orang tak pernah berkirim ke kampung halamannya, takut pulang kampung. Juga apa amat takut mati? Ada salah Bapak. Bapak takut pulang kampung. Bapak takut ke surga. Berarti selama ini memang kita tak membangun di syurga. Sibuk membangun dunia, lupa membangun akhirat. Sibuk membangun di perantauan, lupa membangun di kampung. Nah, dalam
sebab untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Mari kita pikir. Minimal ada niat bunda, minimal ada doa. Itu bendera Honda tuh, di luar. Honda, Suzuki, macam-macam itu. Mario. Bapak Ibu tahu nggak Honda itu nama kota Jepang? Baik. Suzuki nama kota Jepang. Yamaha, Mitsubishi, Toyota. Orang Jepang yang boleh dapat begitu ke Indonesia. Sehingga kita bisa pergi bekerja, bisa menanam sekolah, bisa mencari nafkah, bisa kita surau di Honda. Pertanyaannya, sekian puluh tahun kita pakai motor itu hadirin sekalian, pernah nggak satu kali saja sebelum starter motor kita angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, beri hidayah orang Jepang ya Allah. Lain, kita tuh. Lesir mah, kamu pulang ke kau berdoa kepada Jepang ya. Orang ini saja, saya akhirkan, ya Allah, beri hidayah orang Jepang ya Allah. Amin. Hantar kami ke Jepang ya Allah. Amin. Mudah di Jepang ya Allah. Mengenalkan kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang Jepang ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Pak di Jepang. Jepang ya. Amat-amat dan kami Jepang ya. Datang ini, beri paspor. Hidup Jepang. Ya. Pak lainnya pilih Jepang Pak. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Rasul pada niatnya teman pergi berdakwah ke seluruh dunia, dunia Nabi. Niat Rasulullah ingin berdakwah sampai di kiamat, dunia Rasulullah. Kata Nabi, Islam akan datang ke setiap pintu rumah manusia yang akan memuliakan orang yang menerimanya dan menghinakan orang yang lain. Tapi ternyata umur Nabi 63 tahun, Nabi tak sempat ke Thailand, Nabi tak sempat datang ke Jepang, Nabi tak sempat datang ke Amerika. Tapi doa Nabi menembus seluruh penjuru langit. Nabi hanya duduk di Mekah Madinah. Tapi fikir Nabi terasa sampai hari kiamat. Sampai kita hari ini 1400 tahun lebih terpisah dari Rasulullah, kita masih mengenal Allah, kita masih sujud, kita masih hidupkan sunnah. Itu berkah asbab fikirnya baginda Rasulullah SAW, asbab doa dan niatnya Nabi berdakwah sampai hari kiamat. Nah, kini Bapak meminta apa yang Ibu berniat, ya, sakapnya sampai hidayah. Ustazmu sama tapi dia mau tak Thailand, kalau Thailand jadi apa? Kalau kita sudah Thailand, Thailand ya, berarti Thailand insyaallah ya. Biar mau biar India, Pakistan, Bangladesh, Allah, Hindustan. Jadi apa? Amerika, alhamdulillah. Paspor ada ya. Andi melihat apa? Eropa. Pindahan jalan-jalan kok. Itu yang pas sendiri. Update Facebook, update Twitter. Mak, kamu kan YouTuber, selebgram, artis. Kita ambo di sosial media. Macam bisa pakai handphone, tapi kalau keluar, saya mau handphone. Dia ada handphone, saya dari Instagram sampai keluar tidak ada. Kalau keluar beli yang motor, kalau sih beli praktis nilai kalau motor ini, indahnya sunset di Paris. Pak, lihat Pak Baji, lihat ya. Bila ada orang tua, jadi mereka orang tua akan beliau itu semangat berakhir. Abu Ayyub Al-Ansari, umur 90 tahun lagi, Allah mengukur perjalanan bermungkin. Ada anaknya, ayah cukuplah ayah. Ayah sudah pergi ke banyak medan, ke Badar, ke Uhud, ke ayah. Cukup, ketahui ayah tak pergi. Ayah sudah tua duduk sedang di Madinah. Kata Abu Ayyub
Padahal itu unta Nabi itu berarti di rumahnya untuk dibangun Masjid Nabawi. Berapa kemudian yang diberikan Allah kepada Abu Mansuri, tapi dia tak merasa puas. Dia bilang, nanti kita nafsi-nafsikan di akhirat. Kata anaknya, biar kami yang keluar, ayo duduk saja di rumah. Tenang, karena satu rombongan waktu Sayyidina Umar, kalau zaman Sayyidina Umar itu diberangkatkan ke Istanbul, ke Turki. Dan kita ditawarkan siapa ke Turki? Abu Mansuri kepilih saya. Alas 92 tahun umurnya. Anak-anaknya tak mampu menanti atau tidak pergi. Akhirnya berjalan kaki mereka. Orang tua mereka dari Madinah, dia pergi berdakwah ke Turki. Ternyata di tengah perjalanan sudah hampir masuk Istanbul, Abu Mansuri syahid meninggal dunia. Ketika dia sakaratul maut sakit, ya amanahkan dia jamaahnya, tolong jangan kuburkan aku di jalan. Bawa jenazahku sampai ke Istanbul ke tempat tujuan Kashmir dan kuburkan di sana. Benar, jamaahnya membawa jenazah yang Mansuri dan jamaah di Istanbul dan dikuburkan di tengah malam di sana. Tiba-tiba kuburan memancarkan cahaya yang terang benderang. Seluruh orang Turki Istanbul berkumpul ditanya ada apa, siapa yang meninggal. Akhirnya asbab melihat kuburan Abu Mansuri satu kota Islam. Berangkai. Jadi dia mentawar lagi atau anak mudanya kita masih kecil nih, apa yang kita berdakwah kita tahu. Tarik bin Ziyad ketika menjadi amir jamaah umur berapa? Belasan tahun. Jadi amir pasukan. Usama bin Zaid itu yang jamaahnya dikit di hari meninggalnya Nabi. Anaknya Zaid bin Harithah. Jadi kita ada sekarang mesti punya fikir dakwah. Pikir Pak. Mohon maaf, jangan pikir waktu mengecil hanya mikirkan anak bini. Pernah saya ngajak orang pergi dakwah. Saya bilang, Pak, ayo saya mau pergi dakwah di Sulawesi. Itu dia. Apa kata apa ya? Ustaz, saya mau mengamalkan ayat Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan kuat Ustaz ahli nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang bersama. Ini menolak ayat dakwah pakai ayat Quran Pak. Iya Pak, itu benar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi ayat Al-Quran bukan hanya itu. Kita nggak boleh pilih-pilih Bu. Yang kata juga nafsu. Ada ayat lain yang berbunyi wa'azir asyiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada karib kerabat terdekat. Wa urus wa selamatkan anak istri kita di azab Allah, anak neraka dan tanggawa selamatkan. 40 rumah kiri kanan depan belakang mesti kita pikirkan. Mesti kita pikirkan. Bu, batanya Bu, seandainya malam tiba-tiba ada asap masuk ke rumah kita, masuk ke kamar Allah, kita lanjutkan tidur apa mau? Kita periksa rumah kita dapur, ternyata aman. Di rumah kita tidak ada api, asap masuk ke kamar kita, ke rumah kita. Apa kita keluar rumah atau lanjut tidur? Para kalau pasti keluar rumah. Oh ternyata rumah tetangga terbakar. Setelah tahu rumah tetangga terbakar, padamkan api rumah yang terbakar itu, apalagi tidur lagi. Apabila alhamdulillah rumah sehat, padamkan api itu. Kalau supaya tetangga wafat, awak tadi nama saja, jangan nama saja. Itu kebakaran dunia begitu mengerikan, apalagi kebakaran akhirat. Di situ ada ojek, ada. Kalau di kota-kota itu ada taksi. Nah, kalau supir taksi sepanjang hari yang dia antar cuma hari istrinya. Nah,
sah. Sudah tahu apa ini? Ada tahu di arisannya. Sudah kasih kok. Kira-kira dapat bayar apa? Dia tidak akan dibayar kalau dia diurus cuma istrinya saja. Kapan sudah kasih dapat bayar? Kalau dia pergi mengatakan orang lain yang bukan dari kerabatnya. Kalau dia mengatakan orang yang dia akan mati. Waktu kamu cek, perempuan datang ke pasar, datang ke pasar, ibu di pasar minta biji, dari langkah kemaluan, laki orang pun, tak mati. Bagus itu jaga anak istri, tapi ingat tetangga kita. Kemudian mulai itu saya orang Allah berikan dan orang kampung boleh sekitar kampung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bukan dai sejuta umat, kita dai bermiliar-miliar umat. Amin. Amin. Sejuta saja bermiliar-miliar umat. Saya pernah dakwah ke Australia. Di Australia dari airport dijemput sama saudara muslim kita di sana. Dibawa ke satu masjid di sempat Jumat. Saya sempat Jumat. Saya lihat masjidnya, wah, kok aneh masjidnya? Gak ada kubahnya, gak ada menaranya. Ternyata kata orang Australia itu, ini beberapa tahun lalu gereja Ustaz. Kami beli gereja, kami mengumpulkan uang, kami beli gereja, kami jadikan masjid. Dahsyat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dakwah dibuat, gereja jadi masjid. Kalau dakwah ditinggalkan, masjid jadi gereja. Maka Bapak Ibu sekalian, padahal hari ini umat Islam dalam keadaan hina. Nabi mestinya dari 1400 tahun lalu, apabila umatku sudah disibukkan oleh dunia, apabila umatku disibukkan oleh perdagangan mereka, disibukkan oleh pertanian mereka, sibuk di belakang hewan ternak mereka tinggalkan dakwah. Nabi katakan hadis, maka Allah akan hinakan umatku dan kehinaan tidak akan dicabut sampai mereka kembali kepada dakwah. Dakwah ini kerja Nabi Pak tinggi. Jadi kalau Bapak buat kerja Nabi, Allah tinggikan Bapak. Ini kerja mulia, kerja paling berhias dalam pada Allah. Kalau kita buat kerja ini, maka Allah akan muliakan kita. Dakwah adalah kendaraan Nabi menuju Allah. Bapak Ibu kalau buat dakwah, nanti Allah akan bangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Ya Allah. Laisa ta'abu. Akhirnya yang mau dengan kausan. Nanti waktu dulu Bapak ada harta. Ya. Baiklah sekali-sekali. Pak, orang yang tidak pernah berpisah karena Allah, dia tahu nanti dia berindu karena Allah. Lagi ini sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang ini bersama aku. Kamu mau? Ibu mau? Dengan cinta kamu. Suami tanya istri, dia, kok dia ada hari dulu bapaknya? Apa bapak itu lagi rumah? Maka nyupai sekali Pak. Kalau di rumah tadi saya dia coba tanya dia mama, tanya dari tadi. Kau nampak apa ketiban itu? Ibu lalu nampak ini loh, makannya banyak. Nanti udah bilang kuih, maleroni. Bilang saya, ini bahagia maksudnya. Terus saya kali ini tinggalnya Pak, dia istirahat, dia ya Allah, saya masalah. Awas kamu sama rumah saya. Ini kami baik-baik itu saya dalam rumah. Dia istirahat menjadi temannya saya. Beristirahat yang masalah. Tidak mudah menjadi kabar. Awak terasa susahnya menghargai hidup aku. Ketika keluar dari Allah, bawa masalah. Ikut ke rumah. Dia kira main di bawah rumah, keluar yang keluar. Akhirnya apa? Ketika orang membuat satu orang laki-laki
Dia buat kerja istrinya, bertambah cinta dia kepada istrinya. Ia balik ke rumah. Cuma yang aku masa di rumah, satu masih tak sakit pinggang. Sakit pinggang. Ikut rumah banyak rumah pula. Pak kalau keluar rumah, ya sama. Bukan dia rumah. Maka ketika satu orang dia buat kerja istrinya, pasti bertambah sayang dengan istrinya, bertambah cinta istrinya. Dia nanti. Begitu juga ketika satu orang buat kerja lagi, pasti akan bertambah kecintaannya Rasulullah SAW. Yo Pak, kami berdatang ke Taiwan, coba Pak betul ya, Taiwan. Apa itu rumah-rumah kami jauh lah. Assalamualaikum. Itu macam-macam ekspresi yang mama adalah. Ada yang senyum, ada yang sulit pun jauh ya. Itu yang poin saja. Awal pun kadang-kadang, Assalamualaikum Ma, ada Pak, aduh, marah saya. Awal dari Sulaiman, pernah diundang itu. Yang banci juga, ini dia. Kebayang Nabi muda orang ini, buat kebayang. Dan karena itu dan yang dibuat ini, sana nanti ya Allah, kemudian macam apa ini? Nabi dinilai aku dinilai. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi, kalau kalian sungguh-sungguh dalam berdakwah, pasti akan benci kalian. Kalau semua orang menyukai kalian, saya khawatir kalian akan tegas dalam berdakwah. Berarti dakwahnya pilih-pilih. Makanya kita Taiwan kita syukur-syukur. Pak, dakwah ini kami sekarang ini, awalnya kan datang ke masjid orang yang menyambut, orang yang menunggu. Kadang kami datang ke masjid imam, yang mukanya itu ya. Namun pernah ini, kan alhamdulillah Allah berikan popularitas, alhamdulillah. Sehingga saya sering diundang-undang ceramah, acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj di Jakarta, bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri. Diundang, dijatuhi, disiapkan tiket bisnis kelas, untuk kehidupan. Hotel 5 star, pulang-pulang abang belum. Gimana? Dan kita jadi lagi sudah. Kalau urusan ceramah-ceramah, ceramah lu jadi ceramah-ceramah. Cuma dari kita. Bisa juga pakai Bekasi. Kalau ada posternya, marhaban. Dari Imam Nabi Sulaiman, kadang berpuasa. Bagaimana? Pakai dulu ayam untuk boleh disambut. Baru masuk tuh dia tuh masuk dulu. Selamat datang. Allah terima ini. Sudah. Pulang-pulang berbuah banyak. Beberapa bulan kemudian saya pergi ke sana tanpa diundang. Saya buat jamaah jalan kaki dari Ambon, 4 bulan jalan kaki. Lalu jamaah tadi yang masuk ke tempat yang sama dengan tempat yang mengundang saya. Usia apa? Saya kata, Pak Mama mana kenal saya? Tahu. Jadi soalnya kami, ya, bolehlah kami malam ini kami masih lama. Itulah masalahnya. Bisa jadi masih dan dijelaskan dari hati-hati baik-baik. Kami datang memperbaiki diri. Tidak ada maksud politik sama sekali. Tidak dikira dia. Tentang kasus hukum. Dan akhirnya waktu malam itu kami tidur di jalan. Ada masih nanti. Terbayang bagaimana Rasulullah SAW di Taif. Yoga ya kau. Nabi Yoga laki-laki sempurna. Demi Allah tidak pernah ada satu wajah pun di dunia yang pernah Allah ciptakan yang lebih indah dari wajahnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Pak pemenangnya nama Nabi SAW, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
bercahaya, rambut Nabi terbaik, semua terbaik dan itu aja masih lempar batu semua. Apalagi cuma kita banyak pas-pasan dari buku kakak-kakak di samping lagi. Kalau ini nanti tadi ada orang pada samping kebolaan ini takut kawan. Oh, Ji betul ni. Oh, tapi Awak yang semua. Itulah pada zaman pada sempurna. Kalau Rasulullah dari depan dia tampak, dari belakang dia tampak, dari samping dia tampak, dari kiri dari kanan dia tampak. Kalau apa? Enggak seluruh yang itu kagak. Nah makanya ibu-ibu kan itu kalau selfie kan banyak jalan-jalan. Kalau lebih risiko manusia sempurna itu pun dihinakan dalam dakwah lempar batu juga. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau nanti bapak-bapak ibu-ibu buat dakwah bersabarlah. Karena jalan Rasulullah, maka apa yang dilihat pasti kita lihat, apa yang dirasakan pasti kita rasakan. Dan kita melewati jalan yang sama. Pesananmu apa? Kau basuhmu kawan-kawanmu karena saya sedihmu. Sambut mereka dengan mahabbah kasih sayang. Tak sempurna iman kalian kata Nabi sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir kata Nabi muliakan tamu. Gimana? Kalau ada tamu disambut. Ya. Kalau ada tamu datang ke rumah ibu, pada hari ini di rumah, diwaris. Aku di rumah udah ruang tamu. Di masa itu pun sampai tamu, sampai tamu. Ya. Sebelum 3 hari tak boleh ditanya orang. Mengaji kok, itu pertanyaan boleh disampaikan hari keempat. Tanya Allah Ustaz. Hari pertama layani dengan baik. Hari kedua layani kalau mengecek terus sabar. Hari ketiga ada juga mengecek. Lagi 2 hari Pak. Awal dulu bertanya. Maaf Bu ya. Apa yang bisa kami bantu Bu ya? Kalau nak mengecek orang 3 hari wajib kemudian siapkan keperluan mereka. Kalau datang tamu ke rumah jangan ditanya-tanya. Pak, kopi atau teh? Angin dingin. Kalau kita masih bertanya semacam itu, berarti kita tak paham syariat Islam. Kita tidak tahu adab dalam agama. Mak, kalau ada tamu mulai gini, ada tamu tak usah ditanya, boleh ini teh? Yang tak masa jiwa, teh nak minta, dia teh, ada dia putih, aku minta. Kau dia tanya boleh kan? Sadari, minum air, tak usah. Dia nanti bosan, air nak dua air. Allah suruh orang tiba-tiba kamu di rumah Pak, siapkan kopi, siapkan teh, siapkan susu, sirup, hidangkan semua. Terserah dia pilih yang mana. Itu yang dia ajarkan. Kalau dia minumnya apa minum? Iya Pak, baru kacangnya. Kadang pulang mau awin di perjalanan. Batanya Bapak minum teh kopi loh. Nggak usah tuh, yuk masuk. Oh ini masa aku awi. Kita malu apa? Kalau kamu pulang, lepaskan dia sampai hilang dalam pandangan mata. Iko bermasalah orang dalam buka itu berapa tahun? Ya apa betul? Nabi kalau mengantarkan kamu diantar sampai ke rumah Madinah. Kemudian Nabi melambaikan tangan. Macam itu waktu ke belakang, Nabi pasti masih berdiri.
Tidak ada Islam tanpa akhlak, tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak. Allahu Akbar. Ya Pak. Nah, itu keinginan hati aku. Kalau ada orang-orang yang mengadakan ya, dari apa upaya itu benar. Saya sekali pengen orang saya buka dulu. Banyak orang semuanya. Kalau kita sendiri orang kampung bagaimana di kampung ini selesai. Ya, apa berapa yang mengatakan? Sampingnya apa? Orang tua, Aceh ini, mereka semua dia menang. Banyak. Jadi tak ada orang yang sukses berkawan di kampung sendiri. Rasulullah di Makkah, tak banyak orang dapat hidayah. Nabi cerdas, maka Nabi kirimkan jamaah jangan tabligh. Pertama yang dikirimkan khusus untuk pergi bertabligh itu dipimpin oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu sejarah. Kepadanya Babilon pertama jamaah tabligh itu dikirimkan. Dan zaman Rasulullah SAW, Nabi mengirimkan Mus'ab bin Umair dia berdakwah ke Madinah. Lalu dia bergerilya dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, mengabarkan Rasulullah telah datang di Makkah. Akhirnya 70 orang Madinah dapat hidayah masuk Islam. 70 orang ini diajak ke Makkah oleh Mus'ab bin Umair berjumpa Rasulullah. Kemudian Nabi memberikan arahan-arahan, kamu pulang ke Madinah, ajak orang Madinah masuk Islam bersyahadat. Akhirnya dalam beberapa waktu hadir mulia 1.500 orang Madinah masuk Islam. Setelah 1.500 orang masuk Islam, barulah Allah perintah pindah markas dari Makkah ke Madinah. Itu yang kita kenal dengan hijrah. Berjalan kaki dari Makkah ke Madinah. Gila. Hari ini saja. Mari kita hijrah. Apa-apa berdakwah ke kampung orang berdakwah di kampung awal. Ya. Kalau awal di kampung apa bisa mengecil. Kalau awal kita bebas orang, nah itu nanti jadi jadi. Nah kita tahu kan ya. Kalau aku gedung ada rumahnya. Ini sudah awalnya. Tahu ya? Makanya perlu hijrah dan Islam, perlu kita bekerja sama dalam dakwah. Ya Pak, aku minta tolong apa-apa, baik ada Solo, baik ada Bogor, atau baik ada seperti Jakarta, Fir'aun. Banyak metode yang kita lihat, banyak kampung yang kita kunjungi. Ya. Tadi pagi kita di masjid mana ini? Satu masjid kayu dakwah, ama-ama kayu loh. Yang ceramah itu boleh pakai kayu tidak. Baik. Mama datang sampai dia tanya pada dia ke Jakarta ini. Lebih semangat mama sampai ada sampai orang kami sewa NPM aja. Iya mama semangat. Tapi kepelo dakwah aja. Kalau mau dia turun aja dakwahnya mama. Pak, kalau laki-laki tidak mau keluar, perempuan tidak keluar. Tapi mama, Allahu Akbar. saya tidak tahu. Cikole cari banyak apa. Kalau di masjid lain memang ama-ama penguasa mesti. Ya syukur malah. Ya, apa-apa kalau di luar ya kan? Lain ya. Jadi apa? Apa alasannya apa? Bapak dua apa? Iya wali kedua ya, tapi kayak orang abang pengen main. Nah, maka hadis sekalian, mari kita bergerak. Yang mampu jauh-jauh, silakan jauh-jauh. Yang tak mampu jauh-jauh, kita saja. Yang mampu lama-lama, silakan lama-lama. Yang tak mampu lama-lama, sebentar saja. Siap? Doakan Mak, Bu, Mak, Ambo, insya Allah. Dalam waktu dekat ini akan keluar lagi, lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Silakan cari atas banyak-banyaknya, gunakan sepenuhnya sisa untuk dakwah. Sibukkan diri untuk dakwah, kalau tidak kita pasti akan sibuk, tapi bukan dalam agama. Gunakan harta untuk agama, bila tidak akan pasti akan habis, tapi bukan untuk agama.
Gunakan waktu untuk agama. Bila tidak, waktu pasti akan berlalu. Tapi bukan untuk agama. Dan matilah dalam urusan agama. Kalau tidak, kita pasti akan mati juga. Tapi bukan dalam urusan agama. Ya. Pilih mana Pak? Mati dalam dakwah atau mati dalam sibuk sawah? Ada orang itu. Orang dakwah mati-matian, mati dalam dakwah. Dakwah sampai mati. Ada orang apa? Sawah mati-mati. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Beda jiwa Pak. Semoga Allah muliakan kita semua. Amin. Kita simpulkan Pak Ibu. Yang pertama, hati aspirasi. Jangan ada kesyirikan sedikit pun di hati. Maaf ya, kalau bila Allah dunia di tangan hati, jangan mobil migrasi, jangan masuk hati. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besar kekecewaan yang akan mengancam kehidupan kita. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi semampunya, bukan semaunya. Semampunya. Yang ketiga, sholat diperbaiki kekhusyukannya. Laki-laki berjamaah di masjid di tempat azan dikumandangkan, amat-amat silakan ke masjid. Tapi kalau lakukan masa tidak apa-apa, mengalahlah. Sholat di rumah saya. Ya. Yang keempat, ilmu ditambah. Cintai ulama. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Kalau orang tinggi ilmunya, mudah dia menerima perbedaan. Tapi kalau orang sempit hati, ilmunya, oh ini semua langsung. Kemudian ada sekalian tawadu bukan hati. Dan itu tawadu untuk keluar dari rumah dan anggap semua orang kita jumpai lebih baik dari kita. Ini orang tua kita lebih baik dari kita, dari saya. Kenapa? Karena orang tua ini lebih dulu beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Ini hari-hari ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Katakan setiap hari sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa diulang kalimat itu? Coba, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulang. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk saya orang lain buruk saya. Seburuk saya lebih buruk orang lain. Masa kamu mengalah? Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ya, letakkan diri baru. Allah beri dua mata. Satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Kemudian hadis sekalian, orang baik dalam mata Allah, dia ikhlas. Dia selalu meluruskannya sebelum sedang beramal, banyak istighfar. Dan yang terakhir, orang baik dalam mata Allah, dia banyak mengingat mati. Tak ada yang pasti di dunia selain kematian. Bu, capres belum tentu jadi presiden, calon istri belum tentu jadi istri, calon suami belum tentu jadi suami, cagup belum tentu jadi gubernur, cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Sudah tentu. Kalau mati, pasti mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Raja-raja? Mati. Raja biasa? Mati. Itu lagunya. Baik. Mainkan dulu sakit. Sudah kuat mulai. Kalau kita bisa habis, soalnya habis sudah, tapi semangatnya Pak. Dia merancang soal lagu ujianku. Soal pas-pasan lagi. Tapi kalau ingin menanggapi langsung nonton YouTube. Jadi sudah menyesalkan. Jangan lupa like, subscribe. Ya, orang kaya Mati orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. pokoknya kita bagi tegas. Saya bilang orang kaya jangan semua tidak mati. Kita semua tegas, oke? Siap ya? Deal ya? Orang kaya Mati. Orang miskin Mati. Raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. yang di belakang Mati.
mukul ke belakang. Yang bersadar Mati. yang di tengah Mati. yang ceramah. Mati. Yang ceramah ada keren. Kalau itu di bagian aku kami sendiri. Ada hati orang ulama. Kalau pengamalan ya, mungkin lah emosi apa-apa. Dan untuk mengisi mati-mati dia. Minta maaf. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi asbabila. Amin. Terus ikan pasti ada dagingnya. Saya mau ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.